Film ini diawali dengan memperkenalkan seorang pria bernama Daniel yang merupakan seorang jurnalis. Ia memang sengaja diundang oleh seorang pria bernama Louis untuk melakukan wawancara. Dan dari hasil wawancara itu diketahui bahwa Louis ternyata seorang vampir yang telah hidup selama ratusan tahun dengan menghisap darah manusia. Louis sengaja mengundang jurnalis untuk menceritakan semua kisah hidupnya, dan inilah kisahnya. Ratusan tahun yang lalu, Louis hidup sebagai seorang pria biasa dan merupakan seorang juragan perkebunan kaya raya. Namun, kehidupannya berubah ketika mengetahui bahwa istri dan anaknya tewas saat melahirkan. Louis yang kehilangan semangat untuk hidup sehari-hari hanya menghabiskan uang dengan berjudi, mabok, dan wanita. Bahkan ia sendiri sengaja mencari cara untuk mengakhiri hidup, namun bukan dengan bunuh diri. Tanpa diketahui oleh Louis, ternyata seorang pria asing terus mengawasi dirinya. Pria itu bernama Lestat dan merupakan seorang vampir. Merasa kesepian karena selama ratusan tahun tidak memiliki teman, Lestat bermaksud menjadikan Louis sebagai vampir agar menjadi teman seperjuangan sebangsa dan setanah air. Niat itu pun ia buktikan dengan saling bertukar darah satu sama lain. Dan tidak lama berselang, Louis akhirnya berubah menjadi sosok vampir. Segala hal perilaku hidup tentang vampir Lestat ajarkan pada teman barunya tersebut. Namun satu hal yang belum bisa dilakukan oleh Louis adalah menghisap darah manusia. Mengetahui teman barunya belum terbiasa dengan darah manusia, maka Lestat berinisiatif memberikan darah hewan agar temannya itu tetap bertenaga. Selama tinggal di kediaman Louis, Lestat menghabisi satu persatu orang terdekat Louis untuk dihisap darahnya. Sementara itu, Louis tetap melanjutkan menghisap darah hewan. Akan tetapi, lambat laun rasa laparnya akan darah manusia semakin menjadi dan membuat Louis menjadi marah pada Lestat karena telah membuat dirinya menjadi vampir. Dan karena hal itulah sempat terjadi selisih paham antara mereka berdua. Di sisi lain, keganasan Lestat terus berlanjut dan menyasar para budak Louis. Dan hal itu membuat salah seorang asisten Louis mengungkapkan ketakutan mereka pada Lestat. Namun tidak disangka karena rasa lapar yang teramat sangat membuat Louis terpaksa menghabisi asistennya tersebut. Merasa dirinya akan membahayakan semua orang, Louis memberikan kebebasan pada para budak dan meminta mereka untuk pergi. Tidak sampai di situ, ia juga membakar habis rumah beserta isinya yang membuat Louis dan Lestat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Merasa menyesal telah menghabisi asistennya, Louis berniat tidak mau lagi menghisap darah manusia. Namun saat itu Lestat terus membujuk dengan memberikan seorang wanita. Louis yang bersikeras tidak mau menghisap darah manusia membuat Lestat marah. Karena menganggap dirinya telah salah pilih teman, mereka berdua pun memilih untuk berpisah dan menjalani hidup masing-masing. Lestat menjalani hidup dengan terus memburu manusia, sementara Louis bertahan hidup dengan menghisap darah hewan yang ia temui. Beberapa minggu telah berlalu, wabah mematikan terjadi di sekitar tempat Louis berada. Dan saat itu, tanpa sengaja ia bertemu dengan seorang gadis remaja yang telah ditinggal tewas oleh ibunya karena wabah. Rasa kasihan karena tidak memiliki orang tua dan didorong dengan rasa lapar yang sangat, Louis melanggar niatnya sendiri lalu menghisap darah sang gadis hingga sekarat. Dan tanpa diketahui oleh Louis, ternyata Lestat selama ini mengikuti dan terlihat wajah sangat bahagia karena Louis akhirnya mau menghisap lagi darah manusia. Kemunculan Lestat membuat Louis kembali merasa bersalah karena telah menghisap darah gadis tidak berdosa yang membuatnya sekarat. Untuk menghilangkan kesedihan Louis, Lestat melakukan sesuatu yang tidak terduga, yaitu merubah sang gadis menjadi vampir. Namun, perbuatan Lestat nyaris membuat dirinya tewas karena sang gadis terus menghisap darah Lestat dan tidak mau melepaskannya. Tidak berselang lama, rona wajah sang gadis berubah menjadi pucat yang menandakan bahwa ia telah menjadi salah satu dari vampir. Rasa bersalah, menyesal, dan takut terlihat dari raut wajah Louis atas perbuatan Lestat yang telah merubah wajah sang gadis yang bernama Claudia menjadi vampir. Rasa takut Louis terbukti benar adanya karena ternyata Claudia tumbuh menjadi sosok vampir betina yang tidak terkendali dan menghabisi siapapun yang ia inginkan tanpa memandang bulu sang korban. Maksudnya tanpa pandang bulu. Bahkan ia menghabisi satu keluarga mulai dari orang dewasa sampai anak-anak.
Perilaku Claudia yang buas justru menjadikan Lestat merasa senang karena ia telah menemukan rekan satu ide dan satu tujuan. Tidak seperti Louis yang justru lebih memilih darah hewan daripada darah manusia. 30 tahun telah berlalu, peradaban mulai berubah di sekitar mereka. Awalnya perkampungan kecil telah berubah menjadi sebuah kota. Claudia yang terkurung di dalam tubuh anak remaja merasa ingin sekali menjadi seorang wanita dewasa. Dan itu terjadi saat ia melihat seorang wanita mandi tepat di hadapannya. Namun saat itu Claudia menyadari bahwa dirinya tidak akan pernah tumbuh dan selamanya terkurung di dalam tubuh anak remaja. Sehingga hal itu membuat dirinya marah dan memaksakan diri untuk menjadi dewasa dengan memotong rambutnya sendiri. Akan tetapi rambutnya kembali lagi ke bentuk semula. Dan hal itu membuat Claudia menyadari bahwa menjadi vampir merupakan sebuah kutukan dan penderitaan yang semestinya tidak pernah ia rasakan. Claudia sepenuhnya menyalahkan Lestat karena dialah dalang yang menyebabkan dirinya menjadi vampir. Dan setelah kejadian itu, Claudia merencanakan niat jahat yang sama sekali tidak diketahui oleh Lestat. Saat itu, ia meminta Lestat untuk merubah dua orang bocah kembar menjadi vampir agar dirinya mempunyai teman sesama vampir remaja. Akan tetapi, ternyata kedua anak itu telah diberi racun oleh Claudia yang berdampak langsung pada Lestat. Dan saat Lestat lagi sekarat, sebilah benda tajam melesat menembus leher Lestat yang membuatnya tewas di tempat. Dibantu oleh Louis, akhirnya jasad Lestat dibuang ke sebuah rawa untuk menjadi santapan para buaya. Dan setelah kejadian itu, Louis dan Claudia berangkat menuju Eropa sambil mencari informasi tentang makhluk sejenis dengan mereka yang mungkin hidup di luar sana. Akan tetapi, mereka dikejutkan dengan kemunculan sesosok makhluk mengerikan berperawakan tua yang ternyata itu adalah Lestat yang masih bertahan hidup dengan meminum darah buaya. Dengan raut wajah penuh amarah, Lestat berusaha menghabisi Claudia, namun untuk kedua kalinya ia dikirim ke neraka. Kali ini menggunakan api yang menyebabkan kebakaran hebat di kota itu. Louis dan Claudia kembali melanjutkan perjalanan dan kali ini mereka sampai di sebuah kota bernama Paris. Dan di kota itulah untuk pertama kalinya Louis menemukan sosok vampir yang sejenis dengan mereka bernama Armand yang merupakan ketua perkumpulan teater di kota itu. Louis dan Claudia menghadiri pertunjukan teater sesuai undangan yang diberikan oleh Armand. Dan saat itu mereka melihat para vampir berkamuflase menjadi para pemain teater. Dan tidak satupun penonton menyadari bahwa sebenarnya mereka sedang menyaksikan para vampir menghabisi seseorang di atas panggung. Louis dan Claudia diajak oleh Armand untuk melihat lebih dalam di tempat itu dan mereka menemukan ternyata ada banyak anggota komunitas vampir. Dari pembicaraan Armand, diketahui bahwa mereka tidak menghendaki adanya vampir anak-anak karena hal itu merupakan larangan dalam komunitas mereka. Mengetahui hal itu, Claudia memiliki sebuah rencana dengan mendatangi toko boneka. Ternyata Claudia berencana merubah sang pemilik toko yang bernama Madeline untuk menjadi vampir. Diketahui ternyata Madeline merupakan seorang ibu yang memiliki seorang anak yang telah tewas dan anak itu sangat mirip dengan Claudia. Sehingga dengan sukarela Madeline menyerahkan diri untuk diubah menjadi sosok vampir untuk menemani Claudia. Awalnya permintaan itu ditolak oleh Louis, namun karena Claudia terus merengek, membuat hati Louis luluh lalu mengabulkan permintaan untuk merubah Madeline menjadi vampir. Namun tidak lama setelah itu, kelompok komunitas vampir datang menangkap mereka bertiga, termasuk Madeline yang baru saja berubah menjadi vampir. Mereka bertiga dibawa ke markas para komunitas vampir. Jeritan dan teriakan Claudia, Madeline tidak mereka hiraukan yang pada akhirnya Louis dikurung dalam peti mati sedangkan Claudia dan Madeline dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Keesokan harinya tanpa diketahui oleh mereka berdua, ternyata ruangan itu langsung menghadap ke arah matahari yang menyebabkan mereka berdua hangus terpanggang. Louis yang menyadari teman kecilnya sedang sekarat tidak bisa berbuat apa-apa selain berteriak minta tolong. Armand yang mengetahui hal itu pada akhirnya merasa iba lalu bergegas menolong Louis. Louis yang berhasil keluar segera menuju ruangan di mana Claudia dan Madeline berada. Namun sayang mereka berdua telah tewas menjadi abu.
Kematian mereka berdua menimbulkan kemarahan pada Louis, dan pada keesokan harinya saat sang vampir sedang tertidur pulas, puluhan tong BBM ditumpahkan di gedung teater tempat para komunitas vampir. Ternyata Louis bermaksud membalas kematian Claudia dan Madeline dengan membakar habis tempat itu, termasuk para vampir di dalamnya. Hanya dua vampir yang tersisa, yaitu Louis dan Armand. Akan tetapi mereka berpisah untuk menjalani hidup masing-masing sebagai vampir. Puluhan tahun telah berlalu, zaman telah berganti menjadi modern. Louis kembali ke tanah kelahirannya dan menemukan Lestat ternyata masih hidup, namun keadaan tidak berdaya dan memprihatinkan. Saat itu terucap bahwa Lestat berniat ingin kembali menjadi dirinya yang dulu. Namun tanpa tanggapan, Louis beranjak pergi meninggalkan Lestat seorang diri. Alur cerita pun selesai.